Malam bulan Juli 2022 turun menyelimuti desa Sukatani seperti selembar sutra hitam pekat yang basah oleh uap air. Udara dipenuhi aroma lumpur muda, lumut, dan bau khas sungai Citarum yang telah ribuan tahun memeluk desa itu. Di bawah langit tanpa bintang, permukaan sungai hanyalah sebuah kehampaan tak tentu, di mana satu-satunya cahaya berasal dari kelip beberapa perahu pemancing yang pulang terlambat. Keheningan di tempat ini memiliki wibawanya sendiri, sebuah keheningan yang bisa bernapas, bisa berbisik, menelan setiap suara lemah yang berani menantangnya. Di dalam rumah sederhana yang terselip di ujung desa, Budi Santoso sedang dalam diam mempersiapkan peralatannya. Ia bukan pria yang banyak bicara, hidupnya pun datar seperti aliran sungai di depan rumahnya. Usia 35 tahun, kulitnya legam terbakar angin dan cuaca, sepasang tangannya kasar dan kapalan karena memegang trisula dan menarik jala. Cahaya lampu minyak menyoroti wajahnya, bayang-bayang gelap menonjolkan kerutan yang datang sebelum waktunya. Ia meraih senter kepala, jenis senter dengan karet elastis yang sudah usang, memeriksa terangnya lampu LED. Cahaya putih kebiruan itu menyapu dingin seisi ruangan. Ia membenahi keranjang bambu yang tergantung di pinggangnya. Suara anyaman bambu yang bergesekan terdengar kering. Akhirnya, ia mengangkat trisula bercabang 3 yang bersandar di sudut pintu. Trisula buatan sendiri dari batang bambu tua dengan 3 mata baja yang diasah tajam berkilauan di bawah cahaya lampu. Itulah alat pencari nafkahnya, perpanjangan tangannya dalam perburuan malam yang sunyi. Ratnasari, istrinya, duduk di depan cermin tua, menyisir rambutnya yang panjang dan berkilau. Bahkan dalam cahaya temaram lampu minyak, Ratna tetap cantik luar biasa. Sebuah kecantikan yang bukan milik tempat ini. Kulitnya putih, matanya besar dan dalam, memancarkan kesedihan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia berbeda dengan perempuan-perempuan lain di desa yang memiliki kecantikan khas daerah aliran sungai. Kecantikan Ratna seperti bunga langka yang tak sengaja tumbuh di tanah gersang. "Mas mau pergi lagi?" Suara Ratna terdengar tanpa emosi, seperti pertanyaan basa-basi. "Iya, musim ini banyak katak," jawab Budi. Suaranya berat dan serak, matanya tidak menatap sang istri, melainkan fokus pada mata trisulanya. "Hati-hati malam-malam di sungai, sudah tahu." Percakapan mereka selalu seperti itu. Singkat dan berjarak, seperti 2 garis paralel yang berjalan berdampingan seumur hidup namun tak pernah bertemu. Ruang hampa tak kasat mata di antara mereka lebih luas dari permukaan sungai di luar sana. Budi tidak tahu kapan itu dimulai. Ia hanya merasa rumahnya semakin dingin, dan istri yang tidur seranjang dengannya terasa semakin jauh. Ia hanya tahu cara menunduk bekerja, malam-malam mencari katak dan belut sebagai cara untuk lari dari rumahnya sendiri. Ia mengenakan jas hujan tipis, memakai sepatu bot karet tinggi, lalu membuka pintu. Kabut malam yang lembab seketika menyerbu masuk, membawa hawa dingin yang menusuk. Sebelum melangkah, ia menoleh untuk terakhir kali menatap istrinya. Di bawah cahaya lampu, bayangannya memanjang di dinding. Ia masih duduk tak bergerak, matanya menatap cermin, namun seolah sedang memandang ke suatu tempat yang sangat jauh. Budi menutup pintu perlahan, berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan. Suara jangkrik bersahutan, serangga merintih di semak-semak. Ia menyalakan senter, sorot cahaya putih membelah kegelapan, menuntunnya ke dermaga kecil, tempat sampan kecilnya menunggu dengan tenang. Ia tidak tahu bahwa saat bayangannya baru saja ditelan kegelapan rumpun nipah, pintu rumahnya telah tertutup rapat.
Dan di dalam, sebuah drama lain, sebuah drama tanpa lampu panggung, baru saja dimulai. Langit di timur baru memerah keabu-abuan saat Budi Santoso kembali dengan langkah gontai. Embun pagi menyelimuti permukaan sungai dengan lapisan tipis yang kabur, membuat pemandangan terasa antara nyata dan fana. Keranjang bambu di pinggangnya terasa berat, penuh dengan hasil jerih payah semalaman, menyusuri rawa-rawa dan tepi parit. Katak-katak sawah yang gemuk terbaring diam, mengakhiri kehidupan liar mereka di ujung trisula yang tajam dan dingin. Tubuh Budi terasa remuk, dinginnya kabut malam telah meresap jauh ke dalam kulit dan dagingnya. Ia hanya ingin segera sampai di rumah, merebahkan diri di ranjang bambu yang akrab dan tenggelam dalam tidur singkat sebelum memulai pekerjaan pagi. Sampannya menepi dengan lembut, ia buru-buru mengikat tali ke sebatang pohon nipah, lalu mengangkat keranjang katak dan melangkah ke darat. Jalan setapak tanah menuju rumahnya masih sunyi. Suara ayam berkokok di kejauhan, menandakan hari baru telah dimulai di desa Sukatani. Namun, saat tinggal beberapa puluh meter dari rumah, perasaan tidak enak yang samar tiba-tiba muncul di hatinya. Pintu kayu rumahnya sedikit terbuka, sebuah celah yang sangat aneh. Bukan terbuka lebar untuk membiarkan angin masuk, juga bukan celah sempit karena gerendel yang longgar. Sepertinya ada seseorang yang baru saja keluar atau masuk dengan tergesa-gesa, tidak sempat menutupnya dengan benar. Jantung Budi berdebar tak karuan. Ratna tidak pernah punya kebiasaan bangun sepagi ini, dan ia bukan orang yang ceroboh sampai membiarkan pintu rumah terbuka di malam hari. Naluri seorang pria yang seumur hidup akrab dengan bahaya sungai memberitahunya ada sesuatu yang tidak beres. Ia mempercepat langkahnya, sepatu bot karetnya sedikit amblas di tanah yang lembab. Semakin dekat, keheningan dari dalam rumah semakin terasa menakutkan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya lampu, hanya kekosongan senyap yang dingin merembas keluar melalui celah pintu. "Ratna," panggilnya pelan, suaranya parau karena lelah dan cemas. Tidak ada jawaban. Ia buru-buru meletakkan keranjang katak di teras, bau amisnya menguar di udara pagi. Tangannya yang gemetar mendorong pintu. Suara derit engsel berkarat terdengar memilukan, memecah kesunyian dengan kejam. Di dalam, kegelapan masih menyelimuti, bau udara pengap dan stagnan. Ia meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Lampu kuning redup di langit-langit menyala, mengusir kegelapan dan menampakkan pemandangan yang membuat Budi terpaku. Ruang tamu yang biasanya rapi kini berantakan. Sebuah kursi terbalik di tengah jalan. Beberapa barang kecil berserakan di lantai. Tapi yang paling membuatnya ngeri adalah pintu kamar tidur mereka yang juga terbuka lebar. Rasa dingin merayap di punggungnya. Ia tidak berani berpikir lebih jauh. Ia menerjang masuk ke kamar tidur. Jantungnya serasa diremas seseorang. Dan kemudian dunianya, dunia yang sudah retak, kini hancur berkeping-keping. Cahaya dari lampu luar yang masuk menyoroti pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah bisa dilupakan Budi Santoso seumur hidupnya. Ratna Sari terbaring di lantai yang dingin di samping tempat tidur mereka. Rambut hitamnya yang panjang tergerai seperti bunga duka. Ia mengenakan piyama sutra tipis yang kini acak-acakan dan kusut. Matanya, mata yang selalu memancarkan kesedihan yang jauh, kini terbuka lebar dan kosong menatap langit-langit, seolah masih menyimpan kengerian luar biasa dari detik-detik terakhirnya. Di lehernya ada bekas memar keunguan yang dalam, tanda kekerasan yang mengerikan. Kamar itu berantakan,
lemari pakaian kayu terbuka lebar, isinya ditarik keluar dan dilempar sembarangan. Kotak kayu kecil tempat Ratna biasa menyimpan beberapa perhiasan murahnya telah dicongkel paksa, tergeletak kosong di atas tempat tidur. Segalanya, dari posisi korban hingga kekacauan barang-barang, seolah meneriakkan dua kata, perampokan dan pembunuhan. "Ratna, Ratna!" Budi terhuyung ke sisi istrinya, berlutut. Dengan gemetar ia menyentuh pipinya, kulitnya sedingin es, tidak ada napas, tidak ada kehidupan. Ia mengguncang tubuhnya, memanggil namanya dengan putus asa, tetapi yang menjawab hanyalah keheningan yang mematikan dan tatapan kosong dari mata yang selamanya tidak akan melihat apa-apa lagi. Perasaan kebas menjalari seluruh tubuh Budi. Otaknya tidak bisa menerima kenyataan yang mengerikan ini. Istri yang baru beberapa jam lalu ia lihat, kini telah menjadi mayat tanpa jiwa. Ia tidak bisa menangis. Rasa sakit yang terlalu besar, terlalu mendadak, telah berubah menjadi kekosongan yang ekstrim. Lalu, seperti binatang yang terluka, ia mengangkat kepalanya. Sebuah teriakan pilu yang menggila keluar dari lubuk dadanya, memecah kesunyian pagi. Teriakan itu membawa semua rasa sakit, kengerian, dan keputusasaan bergema di seluruh desa Sukatani, menandakan sebuah tragedi baru saja mulai terungkap. Beberapa tetangga terdekat terbangun oleh teriakan histeris itu. Mereka penasaran, berlari ke sana, dan ketika melihat pemandangan di dalam, jeritan ngeri pun susul menyusul. Seluruh desa kecil yang terbiasa dengan ritme kehidupan yang tenang, tiba-tiba diguncang oleh kejahatan yang mengerikan. Tak lama kemudian, suara sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan, semakin dekat membelah udara duka dan keingintahuan yang menyelimuti rumah naas itu. Tragedi Desa Sukatani telah resmi tercatat dalam berkas kasus. Ketika sinar matahari pertama menembus lapisan kabut, menyinari desa Sukatani, ia tidak membawa kehangatan seperti biasanya, melainkan hanya menonjolkan suasana duka dan suram. Rumah Budi Santoso telah disegel dengan garis polisi berwarna kuning. Di luar, penduduk desa berkumpul semakin banyak, dari kejauhan menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik. Setiap wajah menunjukkan keterkejutan, ketakutan, dan di atas segalanya rasa ingin tahu. Polisi setempat dengan cepat tiba dan melakukan penyelidikan awal. Mereka memotret tempat kejadian perkara, mengambil keterangan dari para tetangga pertama. Budi Santoso, setelah syok awal, kini duduk meringkuk di sudut halaman, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengulang-ulang nama istrinya tanpa sadar. Di tengah kerumunan yang penasaran, desas-desus mulai tumbuh, menyebar secepat minyak di atas air. Awalnya hanya bisikan, lirikan mata penuh makna. Tapi tak lama kemudian, mereka membentuk sebuah cerita, sebuah hipotesis yang kejam dan hidup hingga menakutkan. "Kasihan si Budi, tanduknya sebesar gapura desa," celetuk seorang bibi penjual ikan. "Jelas saja, si Ratna cantik begitu mana tahan hidup miskin di pojokan begini. Si Budi kan kerjanya cuma menunduk ke sungai, mana tahu apa-apa." Dan kemudian sebuah nama disebut. Awalnya ragu-ragu, lalu semakin jelas, Agus Wijaya. Kalau bukan si Agus tetangga sebelah, siapa lagi? Istrinya sudah meninggal beberapa tahun. Kerjanya kelayapan di sekitar rumah Ratna terus. Beberapa kali aku lihat dia kasih uang ke Ratna. Agus Wijaya, tetangga berusia 38 tahun yang menduda, adalah seorang pengemudi perahu yang cukup dikenal di daerah itu. Ia berpenampilan sangar, kulitnya gelap terbakar matahari, di lengannya ada tato naga yang cukup garang. Ia tinggal sendirian di rumah persis di sebelah rumah Budi Santoso.
Kesendirian dan penampilannya yang misterius membuat desas-desus itu semakin bisa dipercaya. Sebuah ungkapan, sebuah perumpamaan yang kental dengan gaya bahasa masyarakat tepi sungai mulai dibisikkan dari mulut ke mulut, menjadi pusat dari semua perbincangan. Suami pergi mencari katak, istri di rumah membiarkan tetangga mencari kepiting. Kalimat itu awalnya hanya candaan jahat, tetapi dalam konteks sebuah kasus pembunuhan, ia tiba-tiba menjadi syarat dengan makna tuduhan. Mencari kepiting bukan lagi tindakan menangkap kepiting biasa. Itu adalah kode vulgar yang mengisyaratkan hubungan gelap dan terlarang antara Ratnasari dan Agus Wijaya. Desas-desus itu seperti monster tak kasat mata. Ia membentuk pemikiran massa, mengubah kasus perampokan dan pembunuhan yang mungkin acak menjadi kasus asmara, sebuah penyelesaian berdarah karena cemburu. Agus Wijaya, dari seorang tetangga, tiba-tiba menjadi kekasih gelap dan kemudian tersangka nomor 1 di mata seluruh desa Sukatani. Tidak ada yang memperhatikan detail-detail yang tidak masuk akal. Tidak ada yang bertanya mengapa sebuah kasus asmara harus direkayasa menjadi sebuah perampokan. Mereka hanya percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Sebuah cerita dramatis yang penuh dengan cinta, benci, dan dendam. Dan dalam pandangan mereka, tragedi ini telah memiliki penjelasan yang sederhana dan memuaskan. Hanya mereka yang berseragam polisi yang tidak percaya pada desas-desus itu. Bagi mereka, kebenaran harus ditemukan dari bukti, bukan dari bisik-bisik di kerumunan. Menyadari keseriusan kasus ini, berkas kasus dengan cepat dilimpahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya beberapa jam kemudian, sebuah mobil khusus berwarna perak memasuki jalan tanah desa Sukatani. Membawa keheningan dan wibawa dari lembaga investigasi profesional, tim kejahatan berat telah resmi mengambil alih kasus ini. Turun dari mobil adalah seorang pria berusia sekitar 40-an, bertubuh tinggi kurus, wajahnya bersudut dan memancarkan ketenangan yang tajam. Dia adalah Mayor Polisi Bintang Prakoso, kepala tim kejahatan berat, yang baru saja dipindah tugaskan ke wilayah ini. Ia terkenal dengan pemikiran logisnya yang dingin dan kemampuannya melihat detail yang sering diabaikan orang lain. Tepat di belakangnya adalah seorang petugas wanita muda berpakaian sipil, rambutnya diikat ekor kuda dengan rapi, matanya cerdas dan gisit. Dia adalah Letnan Polisi Citra Lestari, ahli dari tim teknis forensik, tangan kanan Mayor Bintang. Setelah mendengar laporan singkat dari polisi setempat, Mayor Bintang tidak terburu-buru mengambil keterangan. Ia diam-diam mengenakan sarung tangan, masker, dan melangkah masuk ke tempat kejadian perkara. Citra mengikuti di belakang, memegang kamera profesional dan set peralatan investigasi. Suasana di dalam rumah masih pekat dengan bau kematian dan kekacauan. Mayor Bintang tidak langsung melihat jenazah korban. Matanya menyapu seluruh ruangan, dari lemari yang digeledah hingga barang-barang yang berserakan. Ia bergerak perlahan dan hati-hati seperti binatang buas yang sedang mengendus wilayahnya. "Letnan Citra, kau lihat ada yang aneh?" Bintang tiba-tiba angkat bicara, suaranya berat dan datar tanpa emosi. Citra, yang sedang sibuk memotret setiap detail, berhenti sejenak. "Siap, Mayor." TKP menunjukkan tanda-tanda perampokan. Lemari digeledah, barang-barang berantakan, korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan. "Benar," potong Bintang. "TKP ini punya semua tanda perampokan, tapi justru karena terlalu lengkap itulah aku merasa aneh." Ia menunjuk tumpukan pakaian yang dilempar ke lantai. "Lihat, pakaian ditarik keluar, tapi dibuang dalam tumpukan yang cukup rapi di sudut ruangan. Seorang perampok yang sedang terburu-buru mencari harta benda tidak akan serapi itu. Ia akan melemparnya sembarangan." Ia melanjutkan langkahnya ke kotak perhiasan yang dicongkel paksa.
Bekas congkelannya sangat tegas, hanya satu kali. Pelaku sepertinya tahu persis di mana harus mencongkel. Dan yang terpenting, ia berhenti dan menatap lurus ke arah Citra. TKP ini terlalu bersih. Selain kekacauan yang disengaja, aku tidak melihat jejak perkelahian yang sesungguhnya. Tidak ada barang pecah belah, tidak ada ceceran darah, meskipun korban melawan. Citra mengerti maksud atasannya. Ia mulai melihat TKP dengan sudut pandang yang berbeda. Seperti direkayasa, katanya pelan. Mayor Bintang mengangguk. Tepat, TKP ini terlalu sempurna, terlalu dramatis untuk sebuah perampokan biasa. Seolah-olah pelaku sedang berusaha berteriak kepada kita bahwa ini adalah perampokan. Dan ketika seseorang mencoba menteriakkan sesuatu, biasanya itu karena mereka ingin menyembunyikan kebenaran lain. Ia menoleh ke polisi setempat yang berdiri di pintu. Saya dengar penduduk desa sedang bergosip tentang hubungan antara korban dan seorang tetangga. Benar, Mayor? Mereka bilang, korban punya hubungan gelap dengan Agus Wijaya, seorang pengemudi perahu yang tinggal di sebelah. Bagus, kata Bintang. Senyum dingin dan misterius sekilas muncul di bibirnya. Sebuah kasus asmara yang disamarkan menjadi perampokan. Kedok ini kelihatannya cukup solid. Tapi aku tidak percaya pada drama yang naskahnya sudah disiapkan. Letnan Citra, mulailah pekerjaanmu. Sisir tempat ini. Aku ingin tahu setiap helai rambut, setiap butir debu yang bukan milik rumah ini. Kebenaran tidak terletak pada desas-desus. Ia terletak pada apa yang tanpa sengaja ditinggalkan oleh pelaku. Investigasi yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan bagi Mayor Bintang, drama sang pelaku meskipun direkayasa dengan cermat telah memperlihatkan detail naskah yang janggal sejak awal. Sementara tim teknis forensik dengan hati-hati menyisir setiap sentimeter persegi TKP, Mayor Bintang memulai interogasi pertama di kantor polisi sektor. Sebuah ruangan kecil dan sederhana digunakan sementara. Orang pertama yang dipanggil adalah Budi Santoso. Ia sudah sedikit lebih tenang, tetapi rasa sakit masih terukir jelas di wajahnya yang keras. Ia duduk di kursi kayu, kedua tangannya yang besar dan kapalan saling bertaut, kepalanya menunduk. Pak Budi Santoso, Mayor Bintang memulai. Suaranya ramah namun tetap menjaga jarak. Kami turut berduka atas kehilangan Anda. Sekarang coba tenang dan ceritakan kepada kami bagaimana hubungan Anda dan istri Anda, Ibu Ratnasari, akhir-akhir ini. Budi mengangkat kepalanya. Matanya merah. Kami biasa saja. Dia pendiam, saya juga tidak banyak bicara. Kehidupan di sini memang begitu, Pak. Apakah Ibu Ratna punya masalah dengan seseorang? Ada utang piutang atau musuh? Budi menggeleng lelah. Dia hanya di rumah, jarang keluar. Teman dekat juga tidak ada, apalagi musuh. Kami hidup tidak pernah cari masalah dengan orang. Tadi malam, Anda bilang pergi mencari katak sendirian dari sekitar jam 9 malam sampai hampir jam 5 pagi. Betul, Pak, saya biasa pergi seperti itu. Ada yang melihat Anda selama waktu itu? Ada yang bisa menjadi saksi untuk Anda? Budi terdiam sejenak, lalu menggeleng. Tidak ada. Malam hari di sungai sepi sekali. Mana ada orang, hanya saya dan sampan. Mayor Bintang mencatat di buku catatannya. Alibi Budi Santoso hampir nol, meskipun ia orang pertama yang menemukan kasus ini dan tampak sangat berduka. Secara teori, ia masih dalam daftar orang yang dicurigai. Orang berikutnya yang dipanggil adalah Agus Wijaya. Ia masuk ke ruangan dengan sikap angkuh dan acuh tak acuh. Ia duduk di kursi, menyilangkan kaki, matanya menatap lurus ke arah sang mayor polisi dengan menantang. Anda Agus Wijaya, kata Bintang, suaranya tetap datar. Anda tetangga korban. Apakah Anda mendengar atau melihat sesuatu yang tidak biasa tadi malam? Tidak, jawab Agus singkat. Saya pulang larut malam,
Capek sekali, jadi tidur pula seperti orang mati, langit runtuh pun saya tidak tahu. Kami mendapat informasi bahwa Anda dan korban, Ratnasari, memiliki hubungan yang cukup dekat. Bintang menatap lurus ke mata Agus. Agus tertawa sinis. Dekat? Tetanggaan yang ngobrol beberapa kali? Dekat apanya? Ibu-ibu tukang gosip di kampung ini yang mengada-ada. Saya duda. Dia punya suami tapi seperti tidak punya. Orang lihat ya, jadi bahan omongan. Jadi desas-desus tentang kalian punya hubungan gelap itu tidak benar. Omong kosong, bentak Agus. Tapi Mayor Bintang bisa melihat kilatan cemas di matanya. Saya tidak gila mau main-main dengan istri orang. Bapak-bapak, jangan dengar omongan orang lalu menuduh orang baik. Anda bilang pulang larut malam, tepatnya jam berapa, dan ada yang bersama Anda? Sikap angkuh Agus menghilang, digantikan oleh kegugupan. Saya pergi sendiri. Pulang jam berapa tidak ingat persis, mungkin sekitar jam 11 atau 12 malam. Saya tidak punya kebiasaan lihat jam. Interogasi berakhir. Keterangan Agus Wijaya penuh dengan kontradiksi dan celah. Ia mencoba bersikap tegar, tetapi tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Baik Budi maupun Agus, dua pria terpenting dalam hidup korban, keduanya memiliki alibi yang sangat lemah untuk malam kejadian. Kasus ini di mata orang luar sepertinya berputar di sekitar segitiga cinta yang klise. Tapi Mayor Bintang tahu segalanya tidak sesederhana itu. Ia sedang menunggu sesuatu yang lebih penting daripada keterangan yang bisa jadi palsu ini. Ia sedang menunggu laporan dari forensik, menunggu kesaksian terakhir dan paling jujur, kesaksian dari tubuh korban itu sendiri. Sore hari, ketika matahari telah menguning di atas rumpun nipah, laporan awal otopsi tiba di tangan Mayor Bintang. Ia membaca sekilas istilah-istilah medis yang kering, matanya berhenti pada bagian kesimpulan penyebab kematian. Korban meninggal karena asfiksia mekanik, akibat jeratan di leher dengan benda berpenampang lunak, berbentuk tali, bisa jadi tali tambang atau sepotong kain. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 10 malam hingga pukul 1 pagi. Di tubuhnya ada beberapa bekas memar akibat perlawanan, tetapi tidak ada luka lain. Informasi ini tidak di luar dugaannya, tetapi detail yang membuat Bintang mengerutkan kening terletak pada satu bagian kecil di akhir laporan, bagian benda asing yang ditemukan. Di bawah kuku tangan kanan korban ditemukan serpihan dan serat asing. Secara spesifik, sejumlah kecil serpihan kayu berwarna gelap, bertekstur halus, tidak teridentifikasi jenisnya di tempat, dan beberapa serat tumbuhan sangat kecil berwarna coklat muda yang tampaknya telah melalui proses pengolahan. Mayor Bintang membaca ulang bagian ini. Inilah jejak perkelahian terakhir. Inilah yang berhasil dicakar Ratnasari dari pelaku, atau dari suatu benda milik pelaku saat ia berjuang mempertahankan hidupnya. Serpihan kayu aneh, serat tumbuhan aneh. Keduanya tidak seperti benda yang biasa ditemukan di rumah pedesaan biasa. Di rumah Budi dan Ratna, perabotan sebagian besar terbuat dari bambu atau kayu murah, pakaian mereka pun hanya kain katun biasa. Bukti-bukti kecil ini tidak cocok dengan hipotesis tentang perampok kecil di desa, juga tidak berhubungan dengan pembunuh karena cemburu seperti Agus Wijaya. Seorang pengemudi perahu seperti Agus, jika melakukan kejahatan, jejak yang ditinggalkan mungkin bau, oli mesin, pasir, atau serat tambang, bukan serpihan kayu berharga dan serat tumbuhan olahan. Sitra, panggil Bintang melalui radio, segera kirim sampel yang ditemukan di bawah kuku korban untuk dianalisis. Aku ingin tahu persis itu jenis kayu apa dan serat apa. Minta mereka kerjakan secepat mungkin. Siap, Mayor? Bintang melipat laporan itu. Pikirannya mulai melukis gambaran yang sama sekali berbeda. Pelaku bukan orang yang impulsif, bukan pencuri kecil atau pencemburu yang kalap.
Dia adalah orang yang penuh perhitungan, seseorang yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih halus, hal-hal yang bukan milik dunia desa Sukatani ini. Dan saat ia sedang berpikir, laporan lain dari tim olah TKP datang. Citra telah menemukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Sebuah detail kecil, namun memperkuat kecurigaan Bintang. Letnan Citra masuk ke ruang kerja sementara. Wajahnya sedikit bersemangat seperti orang yang baru saja membuat penemuan penting. Ia meletakkan sebuah tablet di atas meja. Di layarnya ada foto close-up kusen jendela kayu kamar tidur korban. Lihat ini, Mayor. Ia menunjuk satu titik di foto. Saya menemukan goresan yang sangat aneh di tepi bawah kusen jendela. Bintang mengambil tablet itu, memperbesar gambar. Itu adalah goresan tipis sepanjang beberapa sentimeter, masih sangat baru, memperlihatkan serat kayu putih di balik lapisan cat biru yang sudah usang. Apa yang istimewa? Tanya Bintang. Ini bukan bekas congkelan. Bekas congkelan untuk masuk biasanya bentuknya berbeda, lebih dalam, dan ada banyak goresan paralel karena pelaku mencoba mencongkel pintu. Goresan ini berbeda, lurus, rapi, dan sepertinya dibuat oleh satu benturan tunggal. Citra beralih ke foto lain yang diambil dari sudut berbeda, dengan penggaris ukur di sebelahnya. Setelah diamati lebih dekat di bawah kaca pembesar, saya perhatikan goresan ini bukan disebabkan oleh benda tajam seperti pisau atau obeng. Sepertinya disebabkan oleh tepi benda berat bersudut siku yang terbuat dari logam atau bahan keras lainnya. Ia berhenti, memberikan dugaannya. Saya merasa ini seperti ketika orang memindahkan peti, sebuah kotak berat melalui jendela dan tanpa sengaja menggoreskan tepinya ke kusen kayu. Memindahkan melalui jendela, ulang Bintang, matanya termenung. Kenapa tidak lewat pintu utama? Itulah yang saya pertanyakan. Jendela ini menghadap ke belakang rumah, di mana ada jalan setapak kecil yang langsung menuju ke dermaga sungai. Jika pelaku ingin membawa sesuatu keluar dari rumah secara diam-diam, tanpa terlihat dari depan, ini akan menjadi rute yang paling ideal. Mayor Bintang berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangan. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Sebuah TKP palsu yang direkayasa terlalu sempurna. Jejak-jejak asing yang halus di bawah kuku korban. Dan sekarang, sebuah goresan yang menunjukkan ada benda berat berbentuk kotak yang telah dipindahkan keluar rumah melalui jendela yang menghadap ke sungai. Ini bukan lagi perampokan kecil. Pelaku tidak hanya mengambil beberapa perhiasan murah sebagai kedok. Ia telah mengambil sesuatu yang lain, sesuatu yang cukup besar, cukup berat untuk membuat goresan itu. Dan benda itu mungkin juga menjadi penyebab kematian Ratnasari. Agus Wijaya, Bintang mengumumkan nama itu. Ia seorang pengemudi perahu, ia punya kemampuan untuk mengangkut apapun melalui sungai secara rahasia. Keterangannya tentang pulang larut malam sendirian menjadi semakin mencurigakan. Ia menyembunyikan sesuatu. Bintang berkata kepada Citra, desas-desus tentang perselingkuhan mungkin hanya kabut tebal yang sengaja diciptakan oleh pelaku dan orang-orang terkait untuk mengelabui kita. Kasus ini lebih dalam dari yang kita duga. Ia kembali ke meja kerjanya, mengangkat telepon untuk memanggil Agus Wijaya sekali lagi. Kali ini, kita tidak akan bertanya tentang percintaan. Kita akan bertanya tentang pengiriman barang di tengah malam. Tekanan opini publik di luar dan bukti-bukti baru yang ditemukan di dalam secara bersamaan mengencangkan jerat di sekitar tetangga misterius itu. Berita tentang Agus Wijaya dipanggil untuk kedua kalinya menyebar ke seluruh desa Sukatani lebih cepat dari air pasang. Bagi penduduk desa, ini adalah konfirmasi atas desas-desus mereka. Mereka percaya polisi telah menemukan petunjuk dan penjahatnya akan segera terungkap. Kerumunan kembali berkumpul di depan kantor desa, mencoba menguping berita.
Tatapan mereka ke arah Agus Wijaya saat ia dibawa pergi bukan lagi rasa ingin tahu, melainkan penghinaan dan kebencian. Di ruang interogasi, suasananya sudah sama sekali berbeda. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan penjajakan, melainkan tekanan nyata yang membebani Agus Wijaya. Ia masih mencoba mempertahankan penampilan angkuhnya, tetapi kedua tangannya yang terus-menerus saling meremas mengkhianati ketegangan yang luar biasa. Agus Wijaya, Mayor Bintang memulai. Ia meletakkan foto goresan di kusen jendela di atas meja tepat di depan Agus. "Goresan ini, apakah Anda merasa akrab?" Agus melirik foto itu lalu menggeleng. "Saya tidak tahu." Ini dibuat oleh benda berat berbentuk kotak dari logam yang dipindahkan melalui jendela kamar tidur Ratna pada malam pembunuhan. "Anda seorang pengemudi perahu. Apakah Anda sering mengangkut peti-peti seperti itu?" "Saya hanya mengangkut penumpang, kadang-kadang sedikit hasil bumi, semua barang kecil-kecil," geram Agus. "Begitukah?" Bintang bersandar di kursinya, tatapannya setajam pisau menembus lawan bicaranya. "Lalu bagaimana Anda menjelaskan kesaksian orang yang melihat perahu Anda berkeliaran di area dermaga belakang rumah korban sekitar tengah malam?" Ini adalah gertakan, sebuah teknik interogasi yang sering digunakan Bintang untuk menghancurkan pertahanan tersangka. Sebenarnya tidak ada saksi, tetapi itu berhasil. Agus Wijaya terlonjak, keringat mulai membasahi dahinya. Siapa yang lihat? Mereka bohong, malam gelap gulita, bagaimana bisa lihat? Reaksinya telah mengkhianati dirinya sendiri. Ia memang ada di sana. "Kami tidak hanya punya saksi." Bintang berbohong dengan tenang. Ia mendorong foto sampel benda asing. "Di bawah kuku Ratna ada serpihan kayu dan serat tumbuhan. Kami akan segera tahu apa itu. Jika cocok dengan apapun yang ada di perahu Anda tidak akan bisa mengelak lagi." Agus Wijaya benar-benar hancur. Ia tahu ia telah terpojok. Ia bisa menyangkal soal percintaan, tetapi tidak bisa menyangkal bukti fisik. Ia terdiam lama, kepala tertunduk, seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya. Penampilan garangnya telah hilang, digantikan oleh ketakutan. Saya tidak membunuhnya." "Sumpah, saya tidak membunuh orang." "Lalu apa yang kau lakukan di sana malam itu?" Saya hanya mengambil barang. Dia memanggil saya untuk mengambil sebuah peti kayu." Sebuah pengakuan yang menjadi terobosan. Kasus ini resmi berbelok ke arah yang sama sekali baru. Tekanan opini publik, keterangan yang kontradiktif, kehadiran yang mencurigakan di TKP. Semua itu telah mengubah Agus Wijaya dari seorang yang dicurigai menjadi tersangka nomor 1 yang tak terbantahkan. Tapi Mayor Bintang punya firasat lain. Ia percaya Agus mengatakan yang sebenarnya, setidaknya sebagian. Ia mungkin salah satu mata rantai, tetapi bukan dalangnya. Ia terlalu panik, terlalu ceroboh. Pembunuh yang sebenarnya pastilah seseorang yang lebih dingin dan penuh perhitungan. Pengakuan Agus Wijaya telah membuka pintu baru, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengambil barang, peti kayu. Kata-kata ini mengkonfirmasi hipotesis Mayor Bintang bahwa kasus ini bukan sekedar perampokan atau asmara. "Ini terkait dengan suatu kegiatan ilegal. Apa isi peti itu?" tanya Bintang, suaranya mengeras. "Saya tidak tahu." Agus menggeleng kuat-kuat. "Ratna hanya menyuruh saya datang untuk mengangkutnya. Nanti akan ada orang yang menerima di hulu sungai. Dia membayar saya sangat mahal." "Ini bukan pertama kalinya kami melakukan ini." "Lalu kenapa tadi malam kau tidak jadi mengangkutnya?" "Karena ada masalah. Ketika saya sampai, dia bilang transaksi dibatalkan, menyuruh saya pulang dan besok dibicarakan lagi. Dia tampak sangat tegang, terus melihat ke sana kemari. Saya merasa tidak beres, jadi saya langsung pergi."
Waktu saya pergi, dia masih hidup, sumpah demi Tuhan. Keterangan ini terdengar masuk akal. Ini menjelaskan kehadiran Agus, tetapi juga menempatkannya dalam posisi yang lebih berbahaya, sebagai kaki tangan dalam bisnis ilegal. Namun, ini tidak secara langsung membuktikan bahwa ia adalah pembunuhnya. Mayor Bintang percaya bahwa Agus Wijaya menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Ia mungkin bukan pelakunya, tetapi ia tahu siapa dalangnya. Atau setidaknya ia tahu sifat barang di dalam peti kayu itu. Menahannya saat ini bisa memutus satu-satunya petunjuk menuju dalang utama. Setelah interogasi, Bintang mengadakan rapat darurat dengan timnya. Agus Wijaya pasti terlibat, tapi saya tidak berpikir dia pelakunya, kata Bintang, tangannya bersedekap di dada. Dia hanya pion, seorang kurir. Membunuh tidak memberinya keuntungan apa-apa, sebaliknya malah merusak bisnisnya. Pembunuh yang sebenarnya punya motif lain, menutup jejak atau menyelesaikan konflik internal dalam jaringan mereka. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan Agus, Mayor? Tanya seorang penyelidik. Opini publik di luar sangat panas. Jika kita melepaskannya, saya khawatir. Kita tidak akan melepaskannya, juga tidak akan menahannya, potong Bintang. Kita akan melepaskan ikan kecil ini ke laut agar ia menuntun kita ke hiu besar. Mulai saat ini, Agus Wijaya akan diawasi secara diam-diam 24/7. Setiap tindakannya, setiap teleponnya, setiap pertemuannya harus diawasi dengan ketat. Dia sangat ketakutan, dan orang yang ketakutan pasti akan mencari orang yang bisa melindunginya, atau orang yang ia anggap telah menjerumuskannya ke dalam situasi ini. Ia menoleh ke Citra. Sementara itu, Letnan fokus pada korban. Saya ingin tahu semua tentang Ratna Sari, hubungan sosialnya, teman-temannya, keluarganya, dan terutama keuangannya. Seorang wanita desa biasa tidak mungkin terlibat dalam jaringan pengiriman barang rahasia seperti ini. Pasti ada rahasia di baliknya. Perintah dikeluarkan. Satu tim pengintai elit ditugaskan untuk mengikuti Agus Wijaya seperti bayangan. Sementara Citra, ia memulai perjalanannya ke dunia digital, ke masa lalu, wanita yang telah meninggal itu, berharap menemukan potongan puzzle yang hilang. Kasus ini kini telah menjadi permainan catur yang rumit. Mayor Bintang baru saja melepaskan pion berbahaya ke papan catur dan ia sedang menunggu langkah selanjutnya dari lawan yang tak terlihat. Sementara para pengintai diam-diam menebar jaring di sekitar Agus Wijaya, Letnan Citra terjun ke dalam penyelidikan lain, sebuah penyelidikan tanpa suara tembakan atau kejar-kejaran, tetapi tidak kalah menegangkan, dunia keuangan Ratna Sari. Awalnya, semuanya tampak sangat normal. Rekening bank yang diketahui Budi Santoso dan sesekali ia kirimi uang hanya memiliki saldo kecil, cukup untuk pengeluaran sehari-hari. Transaksinya pun tidak ada yang mencolok. Tetapi Citra, dengan ketajaman seorang ahli teknologi, tidak percaya itu saja. Ia meminta penelusuran di seluruh sistem perbankan dengan informasi pribadi Ratna Sari, dan hasilnya tidak mengecewakannya. Sebuah rekening lain atas nama Ratna Sari ditemukan di sebuah cabang bank di kota, lebih dari 50 km dari desa Sukatani. Ini adalah rekening rahasia yang bahkan Budi Santoso tidak tahu. Ketika Citra melihat saldonya, ia terkejut. Angkanya mencapai 9 digit, sebuah kekayaan yang luar biasa bagi seorang wanita yang dianggap hanya hidup dari hasil kerja suaminya mencari katak. Tetapi yang lebih menarik adalah riwayat transaksinya. Dalam 6 bulan terakhir, rekening ini terus menerima dana dalam jumlah besar dari beberapa rekening yang tidak jelas sumbernya. Sebaliknya, Ratna Sari juga telah melakukan banyak transaksi keluar. Sebagian besar adalah jumlah kecil yang ditransfer ke berbagai rekening pribadi di banyak daerah.
Tetapi ada satu rekening khusus yang menerima jumlah uang sangat besar dari Ratna dibagi dalam beberapa kali transfer. Ini tidak seperti transaksi bisnis biasa, lapor Citra kepada Mayor Bintang melalui telepon. Transfer keluarnya sangat sporadis, seperti dia sedang membayar banyak orang. Sedangkan transfer besar ke satu rekening itu sepertinya sebuah investasi atau jual beli. Sudah lacak pemilik rekening-rekening itu? Tanya Bintang. Sedang saya kerjakan, Mayor, tapi sebagian besar rekening penerima adalah rekening palsu yang didaftarkan dengan informasi fiktif. Khusus rekening yang menerima jumlah besar itu sepertinya asli, saya akan segera mendapatkan informasinya. Rahasia keuangan Ratnasari telah melukiskan potret yang sama sekali berbeda tentangnya. Ia bukan istri desa yang pasrah. Ia adalah orang dengan kehidupan ganda, seseorang yang menjalankan sistem keuangan bawah tanah yang rumit. Uang dalam jumlah besar di rekeningnya adalah motifnya. Itu bisa menjadi motif baginya untuk mengkhianati seseorang, dan juga bisa menjadi motif bagi seseorang untuk membunuhnya. Penyelidikan perlahan-lahan menyentuh dunia yang lebih berbahaya. Sebuah dunia yang dijalankan oleh uang dan rahasia mematikan. Dan Citra punya firasat bahwa kunci untuk membuka pintu ke dunia itu masih tersembunyi di suatu tempat di dalam rumah korban. Dengan persetujuan Mayor Bintang, Citra kembali ke TKP sekali lagi. Rumah itu masih dalam keadaan disegel. Kali ini ia tidak mencari jejak pelaku, melainkan jejak kehidupan rahasia korban. Ia menggeledah lebih teliti, lebih cermat, mengabaikan tempat-tempat yang berantakan yang dibuat oleh pelaku, dan fokus pada tempat-tempat di mana seorang wanita mungkin menyimpan rahasianya. Di bawah tempat tidur, di celah-celah lemari, di belakang bingkai foto tua, tidak ada apa-apa. Ketika ia hampir menyerah, matanya berhenti pada sebuah kaleng teh dari seng yang sudah usang di atas lemari sesajen, sebuah posisi yang terhormat tetapi juga paling mudah diabaikan. Biasanya, orang hanya menggunakannya untuk menyimpan teh, tetapi ada sesuatu yang mendorong Citra. Ia mengambil kursi dan dengan hati-hati menurunkan kaleng itu. Sangat ringan, isinya pasti bukan teh. Ia membuka tutupnya, di dalamnya, di bawah lapisan kain beludru merah, ada sebuah ponsel pintar model lama. Bukan ponsel murah yang biasa dilihat orang digunakan oleh Ratna. Jantung Citra berdebar lebih kencang, ia telah menemukannya. Ponsel itu tidak memiliki kartu SIM, baterainya habis. Dengan hati-hati, ia memasukkannya ke dalam kantong barang bukti dan membawanya ke ruang teknis. Setelah beberapa jam, layar ponsel menyala. Tidak ada kata sandi, sebuah kecerobohan fatal dari Ratnasari, atau mungkin ia terlalu percaya diri tidak akan ada yang menemukannya. Di layar utama hanya ada beberapa aplikasi dasar, tetapi ketika Citra menghubungkannya ke jaringan Wi-Fi kantor, serangkaian notifikasi dari aplikasi pesan terenkripsi mulai muncul. Ia membuka aplikasi itu. Riwayat obrolan hampir semuanya telah dihapus, tetapi masih tersisa beberapa percakapan dari sebuah grup obrolan tersembunyi. Dan ketika membaca pesan-pesan itu, Citra sadar ia sedang menatap langsung ke jantung kasus ini. Grup obrolan itu memiliki nama yang sangat biasa, Klub Mancing Malam, tapi isinya sama sekali tidak biasa. Semua anggota menggunakan nama samaran. Ratnasari memiliki nama samaran Mbak Bos. Agus Wijaya juga ada di grup dengan nama samaran Agus Perahu, dan ada beberapa orang lain. Citra menggulir kembali percakapan yang tersisa. Ia melihat frasa, mencari katak, dan mencari kepiting muncul dengan frekuensi tinggi, tetapi dalam konteks yang sangat aneh. Seorang anggota bernama Pak D3 menulis, "Malam ini ada yang mau cari katak di dekat Candi Terbengkalai, katanya lagi ada gerakan." Orang lain menjawab, "Hati-hati,
air lagi besar, cari katak tidak aman. Dan kemudian sebuah pesan dari Mbak Bos, Ratnasari. Agus, perahu siapkan sampan. Besok lusa ada kiriman besar, butuh bantuanmu mencari kepiting. Agus Wijaya menjawab, oke Mbak Bos, tempat biasa kan? Mayor Bintang setelah menerima informasi dari Citra, segera datang. Ia melihat layar ponsel, membaca pesan-pesan itu. Wajahnya termenung. Ternyata begitu, gumamnya. Desas-desus penduduk desa tidak sepenuhnya salah, hanya saja mereka salah mengartikan. Ia menunjuk ke layar. Ini adalah kode. Mencari katak dan mencari kepiting bukanlah tindakan sebenarnya. Mencari katak dengan ciri khas menggunakan senter untuk menyapu sekitar di malam hari adalah tindakan pengintaian, penjagaan, memeriksa situasi. Katanya ada gerakan, berarti ada tanda-tanda polisi atau orang asing. Sedangkan mencari kepiting, karena kepiting biasanya bersembunyi di lumpur di dalam lubang-lubang, adalah pekerjaan yang menuntut kecekatan, harus memasukkan tangan ke tempat-tempat gelap dan rahasia untuk mengambil sesuatu. Dalam kasus ini, itu adalah tindakan transportasi, transaksi barang ilegal yang disembunyikan dengan baik. Sebuah gambaran lengkap telah muncul. Desas-desus tentang suami pergi mencari katak, istri di rumah membiarkan tetangga mencari kepiting adalah sebuah kebenaran yang ironis. Budi Santoso benar-benar pergi mencari katak untuk mencari nafkah, sementara istrinya di rumah mengelola sebuah jaringan ilegal di mana mencari katak adalah pengintaian dan mencari kepiting adalah transportasi barang terlarang. Agus Wijaya adalah orang yang melakukan tindakan mencari kepiting itu. Kedok hubungan gelap adalah kamuflase yang sangat sempurna. Itu menjelaskan pertemuan-pertemuan rahasia mereka, pertukaran uang mereka, mengubah tindakan kriminal menjadi kisah asmara biasa di mata penduduk desa. Pelaku telah memanfaatkan desas-desus ini untuk menyesatkan kita, kata Bintang. Suaranya mengandung sedikit kekaguman atas perhitungan sang penjahat. Dia membunuh Ratna, merekayasa TKP menjadi perampokan, dan tahu pasti bahwa opini publik akan mendorong semua kecurigaan ke arah Agus Wijaya melalui cerita asmara ini. Jadi barang itu apa, Mayor? Pertanyaan Citra juga merupakan pertanyaan terbesar saat ini. Barang apa yang membuat orang harus membunuh untuk menutup jejak? Jawabannya mungkin ada pada hasil analisis barang bukti kecil yang ditemukan di bawah kuku korban. Jawabannya datang keesokan paginya, lebih cepat dari yang diperkirakan. Laporan analisis detail dari laboratorium forensik dikirimkan, dan itu menerangi seluruh gambaran gelap kasus ini. Sampel serpihan kayu diidentifikasi sebagai kayu cendana, sejenis kayu langka yang berharga yang sering digunakan untuk membuat kerajinan tangan kelas atas atau kotak untuk menyimpan barang-barang berharga seperti barang antik atau batu giok. Sampel serat tumbuhan diidentifikasi sebagai serat rami, sejenis serat khusus dengan kekuatan tinggi yang diproses secara manual melalui banyak tahap. Serat jenis ini dalam sejarah sering digunakan untuk menganyam tali pengganjal untuk melindungi keramik kuno selama transportasi. Mayor Bintang meletakkan laporan itu di atas meja. Semuanya sudah jelas. Penyelundupan barang antik, itulah sifat dari jaringan kejahatan yang diikuti Ratnasari. Sebuah bidang yang menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga penuh dengan bahaya dan hubungan yang rumit. Desa Sukatani, dengan lokasinya yang strategis di tepi sungai, banyak dermaga tersembunyi, adalah lokasi transit yang ideal. Kasus ini bukan lagi kasus kriminal biasa. Ia telah merambah ke bidang lain, sebuah dunia bawah tanah, di mana nilai sebuah barang bisa ditukar dengan nyawa manusia. Ratnasari bukan pemimpinnya, analisis Bintang kepada Citra.
Dia cerdik, punya jaringan, tapi dia tidak punya pengetahuan mendalam tentang barang antik, juga tidak punya sumber daya untuk mengorganisir jaringan besar. Dia hanya penghubung, sebuah simpul penting. Jadi, siapa dalangnya? Siapa yang membunuhnya? Dia pastilah seseorang yang mengerti tentang barang antik, tahu nilai dari peti kayu itu. Dia membunuh Ratna mungkin karena konflik pembagian hasil, atau karena Ratna tahu terlalu banyak dan menjadi ancaman. Dia juga harus cukup akrab dengan Medan di sini untuk bisa beraksi dan melarikan diri dengan aman. Mata Bintang tiba-tiba berbinar. Ia teringat percakapannya dengan Budi Santoso. Korban tidak punya teman dekat, jarang bergaul. Tapi di sebuah desa kecil, hubungan tidak hanya sebatas teman. Ada juga orang-orang yang dihormati, orang-orang berpengaruh yang disegani semua orang. Saat itu, radionya berbunyi, panggilan dari tim pengintai yang mengikuti Agus Wijaya. Mereka punya informasi panas. Lapor Mayor. Subjek Agus Wijaya baru saja melakukan pertemuan rahasia. Suara pengintai itu terdengar sedikit tergesa-gesa. Di mana? Dengan siapa? Tanya Bintang segera. Di sebuah anak sungai kecil sekitar 3 kilometer dari desa. Dia pergi dengan perahu sendirian ke sebuah area rawa yang lebat. Ada perahu lain yang sudah menunggu di sana. Orang di perahu lain itu memakai penutup wajah. Kami tidak bisa mengidentifikasinya. Keduanya berbicara sekitar 5 menit, sepertinya sangat tegang. Subjek Agus tampaknya mencoba menjelaskan sesuatu, sementara orang itu terus melambaikan tangan. Kemudian perahu asing itu cepat-cepat pergi menuju ke arah hulu. Kami tidak berani mengikuti karena takut ketahuan. Agus sekarang bagaimana? Dia masih di sana, tampak sangat bingung. Dia baru saja membuang sesuatu ke sungai. Dengan segala cara, temukan benda yang baru saja ia buang. Dan terus awasi subjek, jangan sampai kehilangan jejak. Bintang menutup telepon, wajahnya menjadi tegang. Pertemuan ini mengkonfirmasi bahwa Agus Wijaya sedang mencoba menghubungi komplotannya. Transaksi yang gagal dan tegang menunjukkan bahwa internal jaringan sedang bermasalah serius setelah kematian Ratna Sari. Pria misterius itu pastilah mata rantai penting. Beberapa jam kemudian, tim pengintai melaporkan kembali. Mereka telah menyelam dan menemukan benda yang dilempar Agus Wijaya ke sungai. Itu adalah sebuah ponsel murah, jenis ponsel bata yang dibungkus rapat dalam kantong plastik. Ponsel ini mungkin satu-satunya alat komunikasi antara Agus dan jaringannya. Inilah saatnya untuk bertindak. Ikan kecil Agus Wijaya telah memberikan informasi yang cukup. Sekarang saatnya menebar jala. Siapkan surat perintah penangkapan untuk Agus Wijaya, perintah Bintang. Kali ini dia tidak akan punya apa-apa lagi untuk disangkal. Agus Wijaya digiring ke kantor polisi pada malam hari. Kali ini, sikap angkuhnya telah benar-benar lenyap, digantikan oleh ketakutan dan keputusasaan. Ia tahu ia tidak punya jalan keluar. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, ponsel komunikasi rahasia, kesaksian tentang pertemuan di sungai, Agus Wijaya benar-benar runtuh. Ia mulai mengaku, tetapi hanya setengah kebenaran, setengah yang ia anggap bisa menyelamatkan nyawanya. Baik, saya bicara semua, katanya terbata-bata. Kedua tangannya yang diborgol di atas meja gemetar. Benar, saya dan Ratna ada kerjasama, tapi saya cuma kuli angkut barang sewaan. Ia bercerita bahwa sekitar setahun yang lalu, Ratna Sari mendatanginya. Ia tahu Agus mahir di sungai dan butuh uang setelah istrinya meninggal, jadi ia mengajaknya untuk ikut mengangkut barang. Awalnya hanya barang-barang kecil, kemudian semakin besar. Ia tidak tahu itu barang antik. Ratna hanya bilang itu keramik tua yang ada kolektornya. Ia hanya tahu pekerjaan ini menghasilkan banyak uang, cukup untuk hidup nyaman tanpa harus susah payah menebar jala.
Gosip saya sama dia main serong itu juga sengaja dibuat sama si Ratna. Aku Agus, suaranya penuh kepahitan. Dia bilang begitu supaya kalau saya datang ke rumahnya, kalau kami pergi berdua, tidak akan ada yang curiga. Orang-orang cuma akan pikir itu urusan laki-laki perempuan iseng. Saya memang bodoh percaya sama dia. Pengakuan ini cocok sekali dengan analisis tim penyidik. Kedok asmara adalah langkah cerdas dari Ratnasari. Bagaimana dengan malam kejadian? Tanya Mayor Bintang. Seperti yang sudah saya katakan. Dia panggil saya untuk ambil peti kayu, katanya kiriman paling penting selama ini. Tapi waktu saya datang, dia berubah pikiran, bilang ada masalah dari atas, transaksi ditunda. Dia usir saya pulang. Sumpah, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Besok paginya dengar dia meninggal, saya takut setengah mati. Saya tahu saya sudah terlibat masalah besar. Siapa atas? Siapa pemimpin jaringan ini? Agus Wijaya ragu-ragu, matanya menunjukkan ketakutan yang jelas. Inilah setengah kebenaran yang tidak ingin ia katakan. Bekerja sama dengan polisi adalah satu-satunya jalan keluarmu sekarang. Bintang menggebrak meja. Agus terlonjak lalu menjawab dengan suara lirih. Saya tidak tahu wajahnya, sungguh tidak tahu. Ratna satu-satunya yang berhubungan langsung. Kami hanya memanggilnya dengan nama samaran, Pak Harto. Pak Harto, Mayor Bintang mengulangi nama samaran itu. Nama itu membangkitkan citra seseorang yang lebih tua, berwibawa, namun di dalamnya tersembunyi banyak rahasia. Betul, Agus Wijaya mengangguk. Saya tidak pernah bertemu, tidak pernah dengar suaranya. Semua instruksi melalui Mbak Bos, Ratnasari. Dia yang memutuskan segalanya, ambil barang di mana, antar kemana, harganya berapa. Dia punya kekuasaan mutlak dalam jaringan ini. Menurut Agus, Pak Harto adalah orang yang sangat hati-hati dan misterius. Semua transaksi dilakukan melalui beberapa lapisan perantara. Barang disembunyikan di lokasi-lokasi rahasia, dan hanya Ratna yang tahu lokasi pastinya pada saat-saat terakhir. Agus hanya bertugas datang ke titik pertemuan, mengambil barang, dan mengantarnya ke titik pertemuan lain. Ia seperti kurir, tidak pernah tahu siapa pengirim dan penerima akhirnya. Apakah dia orang dari desa Sukatani? Pasti, tegas Agus. Karena Ratna pernah bilang, Pak Harto tahu setiap lekuk sungai, setiap gundukan lumpur di sini lebih baik dari saya. Hanya orang yang tinggal di sini sejak kecil yang bisa seperti itu. Pengakuan Agus Wijaya telah menunjuk pada sosok hantu, seorang dalang tak terlihat yang bersembunyi di tengah-tengah desa yang tenang ini. Seseorang yang berpenampilan terhormat, dipercaya semua orang, tetapi ternyata adalah pemimpin jaringan penyelundupan barang antik yang canggih, seekor serigala berbulu domba. Orang ini memiliki semua motif untuk membunuh Ratnasari. Ratna, dengan perannya sebagai perantara, adalah satu-satunya yang tahu wajah Pak Harto. Ia semakin serakah dan nekat. Kematiannya akan membantu Pak Harto menyingkirkan satu mata rantai yang sangat berbahaya, sekaligus merebut kiriman barang berharga yang sedang ia pegang. Setelah itu, ia dengan santai melemparkan semua kecurigaan kepada Agus Wijaya, orang yang ia tahu pasti akan dikutuk oleh opini publik. Lingkaran tersangka kini telah menyempit secara signifikan. Pelaku haruslah seorang pria yang lebih tua, sudah lama tinggal di desa Sukatani, memiliki pengetahuan, memiliki wibawa untuk menyembunyikan identitasnya, dan yang terpenting, memiliki kedok yang sempurna. Di benak Mayor Bintang, sebuah nama mulai muncul, seseorang yang memenuhi semua kriteria itu. Seseorang yang sejak awal selalu tampak kooperatif dan antusias dengan pihak kepolisian. Hartono, 60 tahun, kepala desa Sukatani. Itulah nama yang sedang dipikirkan oleh Mayor Bintang. Seorang pria dengan penampilan ramah, selalu tersenyum, dihormati oleh seluruh desa.
Ia adalah kamus berjalan tentang sejarah dan budaya daerah ini. Sejak awal kasus, ia tampak sangat bersemangat memberikan polisi banyak informasi tentang hubungan antar warga di desa, membantu menenangkan opini publik. Sebuah kedok yang sangat sempurna. Tapi justru kesempurnaan itulah yang membuat Bintang curiga. Hartono memiliki pengetahuan luas tentang barang antik. Ia pernah pamer kepada polisi tentang beberapa keramik tua yang dikoleksi keluarganya. Ia punya wibawa, bisa bepergian ke mana saja di desa, kapan saja, tanpa dicurigai. Dan yang terpenting, sebagai kepala desa, ia tahu setiap sudut, setiap rahasia daerah aliran sungai ini. Namun, semua itu hanyalah spekulasi. Tidak ada satupun bukti langsung yang memberatkan Hartono. Untuk membongkar kedok rubah tua seperti itu, tidak bisa bertindak gegabah. Bintang memutuskan untuk memainkan langkahnya sendiri. Sore itu, ia datang ke rumah Hartono dengan dalih berterima kasih atas bantuannya dan ingin tahu lebih banyak tentang budaya lokal untuk kepentingan penyelidikan. Rumah kepala desa adalah sebuah rumah kayu tua yang dibangun dengan gaya arsitektur kuno. Terletak di lokasi terbaik di desa, menghadap langsung ke bagian sungai yang lebar. Di dalam rumah, banyak perabotan antik dipajang, dari satu set meja kursi kayu jati yang sudah mengkilap, hingga guci-guci keramik antik yang diletakkan dengan hormat di rak. Hartono menyambut Mayor Bintang dengan sangat hangat. Ia menyeduh teko teh melanti yang harum. Mulai bercerita tentang sejarah desa Sukatani, tentang legenda-legenda terkait barang antik yang pernah ditemukan di dasar sungai. Bintang diam mendengarkan, sesekali mengangguk, menunjukkan kekaguman pada pengetahuan luas sang kepala desa. Tapi mata sang mayor tidak berhenti mengamati. Ia memperhatikan kedua tangan Hartono, sepasang tangan orang tua, tapi masih sangat kuat, jari-jarinya panjang dan lentur. Ia juga memperhatikan buku-buku tua tentang keramik dan barang antik yang tersusun di rak. Percakapan berlangsung dengan santai sampai Bintang tiba-tiba mengubah topik. Pak Kades, saya dengar daerah sungai ini punya banyak cerita menarik. Apakah Bapak bisa menceritakan sebuah dongeng atau fabel yang khas dari sini? Hartono sedikit terdiam mendengar pertanyaan tak terduga itu, tapi kemudian ia tersenyum, senyum yang dalam. Tentu saja Pak Mayor, biar saya ceritakan kisah tentang ikan mas dan kepiting. Hartono menyesap tehnya, matanya memandang jauh ke arah sungai, lalu perlahan bercerita. Suaranya berat dan menawan seperti seorang pendongeng profesional. Dikisahkan, di sungai ini dulu ada seekor ikan mas betina yang sangat cantik dan pintar. Ia tidak mau hidup biasa-biasa saja di dasar sungai. Ia selalu bermimpi suatu hari nanti bisa melewati gerbang naga dan berubah menjadi naga yang terbang ke langit. Ia menemukan sebuah jalan rahasia, sebuah aliran air bawah tanah yang bisa membawanya lebih cepat ke gerbang naga itu. Ia berhenti, melirik Mayor Bintang seolah memastikan tamunya masih mendengarkan. Tapi, untuk menjaga jalan rahasia itu, si ikan mas meminta bantuan seekor kepiting batu, kepiting terbesar dan terkuat di daerah itu. Ikan mas berjanji bahwa setelah menjadi naga, ia akan memberikan kekuatan dan kekuasaan atas seluruh wilayah sungai kepada si kepiting. Kepiting setuju dan menggunakan capitnya yang kuat untuk mengangkut makanan, membersihkan rintangan di jalan rahasia untuk ikan mas. Mayor Bintang diam, tapi dalam hatinya ia mengerti. Ikan mas adalah Ratnasari dengan ambisinya untuk mengubah nasib, dan kepiting batu tidak lain adalah Agus Wijaya, sang kurir. Hartono melanjutkan ceritanya, suaranya sedikit sedih. Tapi kemudian si ikan mas menjadi semakin serakah.
Ia tidak hanya ingin menjadi naga, ia juga ingin memiliki semua permata berharga yang ada di sepanjang jalan rahasia itu. Ia memaksa kepiting bekerja lebih keras, lebih berbahaya. Kepiting tidak tahu nilai permata itu. Ia hanya ingin keamanan dan imbangan yang telah dijanjikan. Konflik di antara mereka semakin besar. Lalu, suatu hari, suara Hartono merendah ketika hanya tinggal sedikit lagi menuju gerbang naga, si ikan mas tiba-tiba menghilang. Kabarnya, ia dimakan oleh seekor buaya besar. Si kepiting yang ketakutan bersembunyi di lubang yang dalam dan tidak pernah muncul lagi. Jalan rahasia dan permata-permata itu pun selamanya terkubur di dasar sungai. Cerita berakhir, Hartono menghela napas. Sangat disayangkan, bukan Pak Mayor? Sebuah mimpi besar hancur berkeping-keping hanya karena keserakahan yang tak ada habisnya. Mayor Bintang mengangguk, tapi matanya menajam. Ia mengerti ini bukan sekadar fabel. Ini adalah sebuah pesan, sebuah penjajakan, dan juga sebuah peringatan. Hartono sedang menceritakan kembali kasus ini dari sudut pandangnya. Seekor buaya besar telah memakan ikan mas. Dalang di balik layar yang memiliki kekuatan absolut telah menyingkirkan bawahannya yang serakah. Dan dengan menceritakan kisah ini, Hartono secara halus mengakui keberadaan jalan rahasia, jaringan penyelundupan, sekaligus menempatkan dirinya di luar lingkaran sebagai pengamat yang hanya bisa menyesali sebuah tragedi. Cerita yang sangat bagus, sangat bermakna, kata Bintang dengan suara tenang. Terima kasih Pak Kades. Mungkin tugas kami sekarang adalah menemukan buaya besar itu. Hartono tersenyum. Semoga berhasil Pak. Sungai dalam banyak ikan besarnya. Saya khawatir tidak akan mudah ditemukan. Pertarungan pikiran telah resmi dimulai. Meninggalkan rumah kepala desa Hartono, Mayor Bintang hampir mendapatkan jawabannya. Fabel itu adalah sebuah ujian dan juga sebuah kesalahan dari si rubah tua. Ia tanpa sengaja telah mengkonfirmasi perannya dalam cerita, bukan sebagai buaya, melainkan sebagai sang pendongeng, orang yang tahu semua detailnya, orang yang berdiri di atas segalanya untuk mengamati dan mengendalikan. Dalam rapat darurat malam itu, Bintang menyatukan semua potongan informasi, melukiskan potret lengkap sang dalang. Hartono adalah Pak Harto, tegas Bintang di hadapan seluruh tim. Coba kita lihat semua faktor. Dari segi pengetahuan, dia ahli barang antik, tahu persis nilai kiriman itu. Dari segi kedok, dia punya reputasi mutlak, tidak ada yang bisa mencurigainya. Dari segi kemampuan, dia menguasai medan, bisa beraksi dan menghapus jejak dengan sempurna. Dan dari segi motif, Ratnasari telah menjadi ancaman. Dia tahu terlalu banyak dan semakin serakah bisa menghancurkan seluruh kerajaan yang telah ia bangun. Semua anggota tim setuju, tetapi masih ada satu masalah besar. Kita tidak punya bukti langsung, Mayor, kata Citra. Semua ini hanya deduksi logis. Dia terlalu pintar untuk meninggalkan jejak. Kita tidak bisa menuduh seseorang hanya dengan sebuah fabel. Bintang mengangguk. Benar, itulah tantangan terbesarnya. Hartono telah merencanakan segalanya. Ia membunuh Ratna, merekayasa TKP, dan melemparkan Agus Wijaya sebagai kambing hitam. Ia percaya kita akan terjebak dalam perangkap asmara itu dan tidak akan pernah menemukan kebenarannya. Bahkan, jika kita tahu tentang jaringan penyelundupan, ia juga sudah siap untuk menyangkal. Ia akan bilang bahwa ia hanya seorang pencinta barang antik, tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Kasus ini telah memasuki tahap paling sulit. Mereka tahu siapa pelakunya, tetapi tidak bisa membuktikan kejahatannya.
Hartono seperti laba-laba raksasa yang dengan tenang duduk di pusat jaringnya, sementara mereka hanya berjuang di pinggiran. Untuk menangkap rubah, kata Bintang, suaranya mengeras, kita harus menemukan sarangnya, atau setidaknya menemukan mangsa yang sedang ia sembunyikan. Matanya berbinar. Kiriman barang antik itu, peti kayu yang akan ditransaksikan oleh Ratnasari dan Agus Wijaya pada malam kejadian, itu belum sempat dijual. Hartono membunuh Ratna untuk merebutnya. Pasti barang itu masih disembunyikan di suatu tempat di desa Sukatani ini. Jika kita menemukannya, kita akan punya bukti kuat untuk menjeratnya. Itu akan menjadi kunci untuk menutup drama ini. Perburuan baru dimulai lagi. Kali ini targetnya bukan pelaku, melainkan harta karun yang ia sembunyikan. Perintah baru dikeluarkan. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk satu misi tunggal, mencari kiriman barang antik yang hilang. Ini adalah misi yang hampir seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Desa Sukatani luas dengan kanal, rawa, rumah kosong, dan kebun yang tak terhitung jumlahnya. Hartono, dengan penguasaannya terhadap Medan, bisa menyembunyikan peti itu di mana saja. Para pengintai dibagi menjadi beberapa tim, secara diam-diam menyisir semua lokasi yang mencurigakan. Mereka membongkar setiap ubin di rumah-rumah kosong, menjelajahi setiap semak di tepi sungai, bahkan menyelam ke dasar sungai yang dalam. Tetapi setelah berhari-hari, hasilnya tetap nihil. Hartono terlalu hati-hati, terlalu licik. Ia telah memilih tempat persembunyian yang tidak akan pernah diduga siapapun. Suasana di tim penyidik menjadi tegang. Semakin lama, kemungkinan Hartono menjual barang antik itu semakin tinggi. Jika barang bukti hilang, kasus ini akan menemui jalan buntu. Tekanan membebani pundak Mayor Bintang. Ia tahu bahwa pencarian yang menyebar seperti ini tidak efektif. Mereka butuh petunjuk, sebuah arahan spesifik. Dan arahan itu, sekali lagi, datang dari dunia sunyi orang yang telah meninggal. Bintang meminta Citra untuk memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dari ponsel kedua Ratnasari. Ia percaya bahwa Ratna, orang yang hati-hati dan penuh curiga, pasti tidak akan sepenuhnya mempercayai Pak Harto. Ia pasti punya tindakan pencegahan, semacam asuransi. Mungkin ia telah mencatat lokasi persembunyian barang untuk berjaga-jaga jika dikhianati. Citra sekali lagi tenggelam dalam pekerjaannya. Ia tidak hanya memeriksa apa yang tersisa, tetapi juga mencoba memulihkan data yang telah dihapus. Dan setelah semalaman tidak tidur, dengan perangkat lunak khusus yang paling rumit, ia berhasil. Saya menemukannya, Mayor. Suara Citra terdengar melalui telepon pada pukul 3 pagi, penuh kelelahan, tetapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sebuah folder foto yang telah dihapus baru saja saya pulihkan. Di layar komputer Citra muncul puluhan foto. Sekilas, itu hanyalah foto-foto pemandangan biasa. Sebuah pohon tua, sebuah batu di tepi sungai, dan yang paling banyak adalah foto-foto detail ukiran pada tiang dan balok sebuah candi tua. Ini candi terbengkalai di ujung desa, kan? Bintang langsung mengenalinya. Candi ini telah ditinggalkan sejak lama, jarang dikunjungi orang, lokasi yang ideal untuk menyembunyikan apapun. Betul, tapi ini bukan foto biasa, jelas Citra. Lihat cara dia memotret. Dia tidak memotret pemandangan keseluruhan, tapi fokus pada detail yang sangat spesifik. Gambar kura-kura di tiang, gambar awan di balok, gambar bunga teratai di altar. Dan urutan foto-foto itu disimpan juga sangat aneh. Bintang memperbesar foto-foto itu. Ia adalah orang yang tertarik dengan budaya kuno. Ia menyadari ukiran-ukiran ini bukan hanya hiasan. Dalam arsitektur kuno, setiap ukiran memiliki makna, sebuah simbol. Kura-kura,
awan, bunga teratai, gumamnya. Ini seperti petunjuk. Ini adalah semacam peta sandi. Ratnasari telah menggunakan detail arsitektur candi untuk menandai jalan ke tempat persembunyian. Citra mengangguk. Saya juga berpikir begitu. Dia telah menciptakan peta yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang candi dan simbol-simbol ini. Inilah asuransinya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Begitu fajar menyingsing, Mayor Bintang dan Citra bersama satu tim kecil secara diam-diam berangkat ke candi terbengkalai itu. Perburuan harta karun telah memiliki petanya. Candi terbengkalai itu tersembunyi di balik rumpun bambu tua, di tepi sebuah anak sungai yang buntu. Waktu dan kelalaian telah menyelimutinya dengan lapisan lumut tua. Atap gentengnya hancur, dinding-dindingnya belang-belang, udara di dalamnya lembab dan dingin. Mayor Bintang memegang tablet yang berisi foto-foto Ratnasari, mulai mencocokkannya dengan kenyataan. Langkah pertama, kura-kura di tiang kiri. Mereka mendekati tiang kayu jati, di atasnya terukir gambar seekor kura-kura yang menopang prasasti. Langkah kedua, lurus ke depan ke gambar awan di balok melintang. Mereka mengikuti petunjuk, menengadah ke balok melintang di mana ada ukiran awan 5 warna. Langkah terakhir, bunga teratai di altar. Mereka berhenti di depan altar utama, tempat sebuah patung Buddha tanpa kepala diletakkan. Dasar altar itu diukir berbentuk bunga teratai yang sedang mekar. Inilah titik terakhir dari peta itu. Tapi di sekitar altar tidak ada yang aneh, hanya lantai ubin tua dan debu. Mungkinkah kita salah? Citra tampak kecewa. Tidak, kata Bintang tegas, matanya masih terpaku pada altar. Ratnasari tidak mungkin melakukan hal yang sia-sia. Pasti ada rahasia di sini. Ia berlutut dan mengetuk pelan setiap ubin di sekitar altar. Suara ketukan terdengar padat dan sama, tetapi ketika ia mengetuk ubin yang berada tepat di tengah-tengah bunga teratai, suaranya berbeda, lebih kosong dan bergema. Di sini, Bintang memberi isyarat. Seorang pengintai menggunakan linggis untuk mencongkel ubin itu. Di bawahnya bukan tanah, melainkan sebuah gagang besi yang sudah berkarat. Mereka bersama-sama menarik gagang besi itu dengan kuat. Seluruh lempengan lantai ubin besar perlahan terangkat, memperlihatkan sebuah lubang ruang bawah tanah yang gelap dan dalam. Sebuah ruang rahasia yang disamarkan dengan sangat cerdik. Harta karun Pak Harto pasti ada di bawah. Bau lembab dan tanah tua menyengat dari lubang itu. Mayor Bintang menyalakan senter, menyorotkan cahaya kuat ke bawah. Ruang itu tidak besar, hanya beberapa meter persegi, dengan tangga batu yang menuju ke bawah. Biar saya turun dulu, kata Bintang, lalu dengan hati-hati melangkah turun. Citra dan para pengintai mengikuti. Tapi, begitu kaki mereka menyentuh dasar ruang bawah tanah, perasaan kecewa yang luar biasa melanda. Ruang itu hampir kosong. Di lantai tanah yang lembab, ada bekas lekukan persegi panjang yang jelas membuktikan pernah ada peti besar di sini. Beberapa pecahan keramik dan serat jerami berserakan. Tapi harta karun itu, peti barang antik itu, telah lenyap. Sialan, umpat seorang pengintai. Dia selangkah lebih maju dari kita. Mayor Bintang diam. Ia menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Bekas lekukan di lantai masih baru. Jejak kaki di tangga juga belum terhapus. Dia baru saja memindahkannya, belum lama, kata Bintang, suaranya merendah. Mungkin setelah mendengar Agus Wijaya ditangkap, rubah tua itu penciumannya terlalu tajam. Dia tahu cepat atau lambat kita akan menemukan tempat ini. Ini adalah pukulan telak bagi tim penyidik. Mereka sudah sangat dekat.
tetapi musuh sekali lagi lebih cepat. Tanpa barang bukti, semua usaha mereka bisa sia-sia. Citra berlutut dengan hati-hati memeriksa pecahan-pecahan itu. Mayor, pecahan ini sepertinya bukan pecah karena benturan biasa, sepertinya sengaja dihancurkan. Bintang mengambil satu pecahan untuk diperiksa. Benar, ini bukan tindakan orang yang terburu-buru memindahkan barang. Ini adalah tindakan orang yang mencoba menghancurkan bukti atau mengirimkan sebuah pesan. Kasus ini kembali menemui jalan buntu. Hartono lebih cerdik dari mereka. Ia tidak hanya mengambil harta karunnya, tetapi juga sedang memainkan permainan psikologis, menantang kesabaran pihak penyidik. Tapi ia tidak tahu bahwa saat ia sibuk menghadapi polisi, seorang saksi yang tidak terduga, seseorang yang tenggelam dalam duka, akan segera memberikan potongan puzzle yang menentukan. Budi Santoso sedang menjalani hari-hari tergelap dalam hidupnya. Ia diundang ke kantor polisi untuk menyelesaikan beberapa prosedur. Di sana, untuk kepentingan penyelidikan, mereka terpaksa memberitahukan sebagian kebenaran kepadanya. Istrinya, Ratna Sari, terlibat dalam sebuah jaringan bisnis ilegal. Berita itu seperti pukulan kedua yang menghantam jiwanya yang sudah hancur. Dunianya runtuh total. Istri yang pernah ia cintai, yang ia kira adalah korban perampokan kejam, ternyata memiliki kehidupan ganda, sebuah dunia rahasia yang tidak pernah ia ketahui. Rasa sakit kehilangan istri kini bercampur dengan kemarahan, kekecewaan, dan rasa malu. Ia merasa seperti orang bodoh, orang yang ditipu selama bertahun-tahun. Ia mulai mengingat kembali tanda-tanda aneh yang dulu ia abaikan. Saat-saat Ratna punya uang secara tidak wajar, telepon-telepon sembunyi-sembunyi, perjalanan mengunjungi kerabat di kota. Ia diizinkan pulang. Rumahnya kini terasa lebih dingin dan kosong dari sebelumnya. Ia duduk sendirian di teras, tempat beberapa hari yang lalu ia meletakkan keranjang kataknya. Ia tidak lagi mencari katak, ia tidak punya semangat untuk bekerja. Ia hanya duduk di sana memandang sungai, mencoba menyatukan kembali kepingan-kepingan ingatannya. Dan kemudian, dalam keputusasaannya, sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah detail yang sangat kecil, sangat biasa pada saat itu, tetapi sekarang menjadi sangat aneh. Itu terjadi pada suatu sore senja, beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Ia sedang menambal jala di dermaga ketika melihat sebuah perahu kecil lewat. Orang di perahu itu adalah Kepala Desa Hartono. Yang aneh adalah, ia tidak menuju ke arah rumahnya, melainkan mendayung sendirian ke area rawa ilalang yang lebat di hulu sungai. Tempat itu sangat terpencil, airnya dangkal, tidak ada ikan, hampir tidak ada orang yang lewat. Saat itu Budi hanya berpikir mungkin Pak Kades sedang memeriksa tanggul atau punya urusan pribadi, ia tidak peduli. Tapi sekarang, ketika ia tahu tentang harta karun yang disembunyikan, ingatan itu tiba-tiba menjadi tajam dan penuh tanda tanya. Mengapa orang seperti kepala desa harus sendirian secara diam-diam pergi ke tempat terpencil seperti itu saat senja? Secercah harapan muncul di benak Budi. Ia tidak tahu apakah ini akan membantu, tetapi ia merasa harus memberitahukan hal ini kepada sang mayor polisi. Itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk menemukan kebenaran tentang kematian istrinya, sepahit apapun kebenaran itu. Budi Santoso datang ke kantor polisi, meminta untuk bertemu langsung dengan Mayor Bintang. Wajahnya tidak lagi kosong seperti sebelumnya, melainkan menunjukkan tekad yang aneh. Duduk di hadapan sang mayor, Budi menceritakan detail yang baru saja ia ingat. Ia menggambarkan sosok kepala desa Hartono yang sendirian mendayung ke rawa ilalang, gerak-geriknya yang mencurigakan, berbeda dengan sikapnya yang berwibawa sehari-hari. Mayor Bintang mendengarkan dengan saksama.
Setiap kata dari Budi seperti seberkas cahaya yang menerangi jalan yang gelap. Rawa Ilalang, lokasi yang sempurna untuk menyembunyikan apapun. Cukup tersembunyi agar tidak ada yang menemukan, tetapi juga cukup dekat untuk diakses dengan perahu dengan cepat. Hartono pasti telah memindahkan kiriman barang antik itu dari ruang bawah tanah di candi ke sini. Terima kasih Pak Budi, kata Bintang. Suaranya mengandung rasa hormat. Informasi Anda sangat berharga. Ini bisa menjadi kunci untuk memecahkan kasus ini. Segera, Bintang memanggil timnya. Sebuah rencana baru dibuat. Kali ini mereka tidak akan menyisir secara acak. Mereka akan memusatkan seluruh kekuatan pada satu target. Seluruh tim perhatian, perintah Bintang melalui radio. Target, Rawa Ilalang di hulu. Operasi harus benar-benar rahasia. Jangan sampai subjek tahu. Kita akan mendekat dari dua arah, darat dan air, sisir setiap meter persegi. Saya ingin kita menemukan apa yang disembunyikan Hartono. Perburuan berlanjut, tetapi kali ini mereka punya target yang spesifik. Rubah tua, sepintar apapun dia, tidak akan pernah menduga bahwa tindakannya yang hati-hati justru diingat oleh seseorang yang tidak pernah ia anggap penting, seorang pencari katak biasa. Rawa Ilalang adalah area yang luas dan lebat, dunia tersendiri bagi burung air dan serangga. Para pengintai harus menerobos ilalang dan lumpur untuk masuk lebih dalam. Pekerjaan pencarian sangat melelahkan. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, ketika semua orang mulai merasa putus asa, seorang pengintai di perahu yang menyisir tepi rawa menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di antara rumpun ilalang yang lebat, ada sebuah alur air yang sangat kecil, hampir sepenuhnya tersembunyi. Pintu masuk alur itu menunjukkan bekas ilalang yang baru saja dibelah. Tim mengikuti alur air kecil itu lebih dalam dan mereka menemukannya. Tersembunyi di bagian ilalang yang paling lebat adalah sebuah sampan kecil yang dikamuflase dengan baik menggunakan dahan-dahan pohon. Sampan itu kosong, tetapi di lantainya masih menempel beberapa serat jerami dan sedikit serpihan kayu, persis seperti yang ditemukan di ruang bawah tanah dan di bawah kuku korban. Dan yang lebih penting, ketika Citra memeriksa lambung sampan dengan teliti, ia berseru, "Mayor, lihat ini!" Di sisi kanan lambung ada goresan panjang yang masih baru. Citra segera mengambil tabletnya dan membuka foto goresan di kusen jendela rumah korban. Ia meletakkan kedua gambar itu berdampingan. Keduanya cocok sempurna, baik panjangnya, kedalamannya, maupun serat-serat kayu kecil yang terkelupas. Inilah bukti fisik yang tak terbantahkan, benang tak terlihat yang menghubungkan Hartono, pemilik area rahasia ini, sampan, alat transportasi, dan TKP. Rubah itu sudah kelihatan ekornya, kata Bintang. Senyum dingin muncul di bibirnya. Dia bisa menyangkal segalanya, tapi tidak bisa menyangkal goresan ini. Tapi hanya sampan saja tidak cukup. Mereka masih butuh barang bukti utama, kiriman barang antik itu. Pasti sudah dipindahkan dari sampan ke suatu tempat di darat. Pencarian berlanjut, fokus di sekitar area persembunyian sampan, dan akhirnya mereka menemukannya. Bukan peti, melainkan sebuah lubang yang baru saja digali, ditutupi seadanya dengan dedaunan. Di bawah lapisan tanah tipis, itulah peti kayu cendana yang dibungkus rapat dalam beberapa lapis terpal. Tim penyidik telah memegang kunci dan gemboknya. Drama Hartono akan segera berakhir. Dengan bukti yang lengkap di tangan, barang bukti, alat transportasi, dan jejak yang terkait dengan TKP, Mayor Bintang bisa saja langsung mengeluarkan perintah penangkapan untuk Hartono. Tapi ia tidak melakukannya. Ia tahu Hartono adalah rubah tua, seseorang yang tidak akan mudah mengaku hanya dengan bukti tidak langsung. Ia bisa saja menyalahkan Agus Wijaya, mengatakan Agus telah mencuri sampahnya untuk melakukan kejahatan.
Agar kasus ini tuntas, agar penjahatnya benar-benar takluk, Bintang butuh satu hal lagi, sebuah pengakuan, atau setidaknya tindakan yang membongkar kedoknya sendiri dari Hartono. Ia memutuskan untuk menebar jaring terakhir, sebuah perangkap psikologis untuk memaksa si rubah masuk ke dalam perangkap. Rencana disusun dengan cermat. Aktor utama dalam drama ini tidak lain adalah Agus Wijaya. Agus dibawa dari ruang tahanan untuk bertemu langsung dengan Mayor Bintang. Ia masih sangat bingung dan ketakutan. Agus, kata Bintang dengan suara tegas, kami sudah tahu hampir semua kebenarannya. Kau hanya seorang kuli, tapi jika kau tidak bekerja sama, kau masih akan menghadapi hukuman yang sangat berat karena menjadi kaki tangan dan tidak melaporkan kejahatan. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Mata Agus berbinar. Apapun yang Bapak minta akan saya lakukan. Bagus, kau akan menghubungi Pak Harto. Katakan padanya, setelah kematian Ratna, kau menemukan pembeli baru. Seorang klien besar dari kota ingin membeli seluruh kiriman dengan harga 1,5 kali lipat. Mereka ingin transaksi malam ini juga karena besok pagi mereka harus pergi jauh. Katakan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyingkirkan barang panas ini. Tapi dia tidak akan percaya, gagap Agus. Dia sangat curiga. Dia akan percaya, tegas Bintang, karena keserakahan. Tidak ada penyelundup yang bisa menolak tawaran sebesar itu, terutama saat ia ingin menyingkirkan barang bukti secepat mungkin. Sisanya serahkan pada kami. Perangkap telah dipasang. Umpannya adalah keserakahan manusia. Agus Wijaya dipulangkan ke rumahnya, tetapi sebenarnya ia berada di bawah kendali penuh polisi. Ia diberi sebuah ponsel baru dan di bawah pengawasan ketat, ia mulai memainkan perannya. Ia mengirim pesan terenkripsi ke nomor yang ia yakini milik Hartono, menggunakan kode yang biasa digunakan jaringan mereka. Isi pesannya persis seperti yang diarahkan Mayor Bintang. Beberapa menit kemudian ada balasan, singkat dan hati-hati. Di mana? Jam berapa? Ikan sudah memakan umpan. Mayor Bintang tersenyum. Ia memberi isyarat kepada Agus untuk membalas, menentukan lokasi transaksi palsu, sebuah dermaga ikan yang ditinggalkan di hilir sungai, tempat yang terpencil dan mudah bagi polisi untuk mengepung. Rencana dieksekusi dengan cepat dan rahasia. Pengintai terbaik berpakaian sipil ditempatkan di semua posisi strategis di sekitar dermaga. Satu tim Brimob juga sudah siaga di lingkaran luar, memblokir semua jalan darat dan air yang mungkin menuju ke area itu. Agus Wijaya akan berperan sebagai penjual di atas perahu yang dipasangi alat pelacak dan penyadap. Seorang pengintai akan menyamar sebagai pembeli besar yang menunggu di dermaga. Suasana sebelum jam H menjadi tegang. Semua orang menahan napas menunggu. Ini adalah pertaruhan terakhir. Jika berhasil, kasus ini akan terpecahkan dengan tuntas. Tapi jika Hartono mencium sesuatu yang tidak biasa, ia bisa membatalkan transaksi, bersembunyi lebih dalam, dan penangkapannya nanti akan jauh lebih sulit. Malam perlahan turun. Di atas Sungai Citarum, sebuah konfrontasi terakhir akan segera terjadi. Malam gelap gulita tanpa bintang, angin dari sungai membawa hawa dingin. Di dermaga ikan yang ditinggalkan, semuanya sunyi. Hanya suara ombak kecil yang menampar pantai dan suara serangga. Agus Wijaya duduk di perahu kecilnya. Jantungnya berdebar kencang. Di telinganya terpasang earphone super kecil yang terhubung langsung ke pusat komando. Ia merasa seperti aktor dalam film laga, tapi ini nyata dan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Tepat pada waktu yang ditentukan, sebuah perahu dari hulu mendekat. Bukan Hartono, itu adalah seorang pria tak dikenal. Ia merapatkan perahunya ke perahu Agus. Barangnya mana? Tanya pria itu. Suaranya serak. Bos mana?
Tanya Agus balik, mencoba menjaga suaranya tetap tenang seperti yang diinstruksikan. Bos tidak datang, serahkan barangnya, ambil uangnya. Di pusat komando, Mayor Bintang mengerutkan kening. Rubah tua ini terlalu hati-hati. Ia tidak pernah muncul sendiri, melainkan mengirim anak buahnya untuk menjajaki situasi. Tenang Agus, lakukan sesuai rencana. Suara Bintang terdengar di earphone. Agus menarik napas dalam-dalam. Tidak bisa, klien saya hanya mau transaksi langsung dengan bos. Tidak lihat bos, tidak ada barang. Pria tak dikenal itu tampak bingung. Ia mengeluarkan ponsel dan menelpon seseorang. Percakapan singkat, lalu ia berkata kepada Agus, "Baiklah, ikuti aku." Perahu asing itu berbalik, tidak menuju ke dermaga, melainkan masuk ke sebuah anak sungai kecil yang gelap gulita. Lapor, target mengubah lokasi. Lapor seorang pengintai. Semua tim perhatian, tetap di posisi. Tim pengikut jaga jarak aman, jangan sampai ketahuan. Perintah Bintang. Hartono sedang menguji mereka. Ia terus mengubah rute, membawa mereka ke anak-anak sungai yang berkelok-kelok dan rumit. Ini adalah sebuah tes. Jika ada yang mengikuti, ia akan langsung tahu. Kejar-kejaran senyap itu berlangsung hampir setengah jam. Akhirnya, perahu asing itu berhenti di sebuah bagian sungai yang lebar dan sepi, dikelilingi oleh rumpun nipah yang lebat. Dan di sana, sebuah perahu lain telah menunggu. Di atas perahu, sesosok bayangan berdiri tegak. Meskipun gelap, melalui teropong, para pengintai bisa mengenali postur yang akrab itu. Hartono. Pak Harto telah muncul. Ia percaya dirinya sudah aman. Drama telah mencapai puncaknya. Hartono berdiri di haluan perahu. Kedua tangan di belakang punggung, sikapnya seperti seorang jenderal yang sedang menginspeksi pasukan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di kegelapan sekitarnya, puluhan pasang mata sedang mengawasi setiap gerakannya. Perahu Agus Wijaya perlahan mendekat. "Selamat malam, bos," kata Agus, suaranya sedikit bergetar. Hartono tidak menjawab, matanya yang tajam menyapu Agus, lalu memandang ke sekitar, seolah mencoba mencari sesuatu yang tidak biasa di kegelapan. "Kliennya mana?" tanyanya. "Mereka menunggu di dermaga." "Mereka mau lihat barang dulu," jawab Agus sesuai skenario. Hartono tertawa sinis, senyum penuh penghinaan. "Orang kaya kota memang banyak maunya, barangnya di sini." Ia menggerakkan dagunya ke arah palka perahu. Anak buahnya membuka tutup palka, memperlihatkan peti kayu cendana yang familiar. "Bilang sama mereka, harga pas, tidak ada tawar-menawar. Ada uang, ada barang," kata Hartono dengan suara penuh wibawa. Di pusat komando, Mayor Bintang memberi isyarat untuk bergerak. Seketika, dari 4 penjuru, perahu-perahu cepat polisi menyalakan lampu sorot yang terang benderang, membelah kegelapan. Suara mesin menderu memecah kesunyian. Pengeras suara menggema. "Semua diam di tempat. Polisi, kalian sudah dikepung." Hartono terpaku sejenak. Wajah ramahnya berubah, menjadi bengis karena kaget dan marah. Si rubah tua sadar ia telah dijebak, tapi ia bukan orang yang mudah menyerah. Reaksinya sangat cepat. "Lari!" teriaknya pada anak buahnya. Anak buahnya segera menyalakan mesin. Perahu Hartono melesat seperti anak panah, masuk ke sebuah alur sempit, mencoba melarikan diri. Kejar-kejaran yang menegangkan dimulai di permukaan sungai yang gelap. Perahu Hartono, kecil dan lincah, menyelinap melewati rintangan dengan mahir. Ia terlalu akrab dengan tempat ini. Ia tahu setiap tikungan, setiap perairan dangkal. Perahu polisi lebih besar, sulit bermanuver di alur sempit. Tapi mereka punya kecepatan dan jumlah. Suara mesin bergemuruh di seluruh sudut sungai.
Cahaya lampu sorot menyapu liar di kegelapan, menciptakan pemandangan yang kacau. Mayor Bintang memimpin langsung di salah satu perahu cepat. Blokir semua jalan keluar ke sungai utama. Dia hanya punya satu jalan keluar, jangan biarkan dia lolos dari area ini. Hartono seperti binatang yang terpojok. Ia nekat menjalankan perahunya dengan kecepatan penuh, mengabaikan bahaya. Ia melempar semua yang ada di perahunya ke sungai untuk menghalangi jalan. Tapi jaring telah ditebar, sulit untuk lolos. Ketika perahu Hartono baru saja keluar dari sebuah alur kecil untuk masuk ke sungai utama, ia harus berhenti. Dua perahu cepat polisi sudah menunggu di sana, membentuk formasi penjepit yang memblokir jalan keluarnya. Tahu tidak ada jalan keluar, anak buahnya panik dan mengangkat tangan menyerah. Tapi Hartono tidak. Dalam keputusasaannya, ia tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau yang disembunyikan di tubuhnya, menyandara Agus Wijaya yang telah dipindahkan ke perahunya saat kekacauan terjadi. "Semua mundur, kalau tidak aku bunuh dia!" teriak Hartono. Pisau tajam menempel di leher Agus. Wajah asli si rubah tua telah terungkap sepenuhnya. Tidak ada lagi penampilan ramah dan bijak. Yang ada hanyalah kekejaman dan kegilaan seorang buronan. Mayor Bintang berdiri di haluan perahunya, tidak jauh dari sana. "Hartono, Anda sudah kalah. Letakkan senjata Anda, jangan buat kesalahan lagi." "Kalah? Aku belum kalah," teriak Hartono. "Semua ini gara-gara perempuan bodoh itu, gara-gara pengecut ini, kalian telah menghancurkan segalanya." Saat ia kehilangan fokus karena marah, sebuah bayangan hitam diam-diam menyelam ke air dari belakang perahu polisi. Itu adalah seorang anggota pasukan khusus. Ia berenang dengan tenang seperti berang-berang, mendekati perahu Hartono dari sudut buta. Dan kemudian, dalam sekejap, ketika Hartono sedikit melonggarkan pegangan pisaunya, anggota pasukan khusus itu tiba-tiba muncul dari air, dengan satu gerakan cepat memukul tangan Hartono yang memegang pisau. Pisau itu terlempar ke sungai. Pada saat yang sama, polisi lain menyerbu masuk, melumpuhkan Hartono dan anak buahnya sepenuhnya. Jaring terakhir telah diangkat, hiu terbesar telah tertangkap. Di palka perahunya, peti kayu cendana berisi barang antik terbaring diam seperti saksi bisu atas seluruh kejahatan. Di ruang interogasi kantor polisi, Hartono duduk di sana, tidak lagi gila. Ia kembali diam, dingin hingga menakutkan. Ia tahu ia telah kalah, dan sekali kalah, ia tidak punya apa-apa lagi untuk dirisaukan. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, peti barang antik, perahu dengan goresan yang cocok, kesaksian Agus Wijaya, dan tindakan perlawanan yang sengit, Hartono mulai mengaku. Ia tidak memohon, tidak menyesal. Ia menceritakan kejahatannya dengan nada datar, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Ia mengaku bahwa ia adalah Pak Harto, pemimpin jaringan penyelundupan barang antik yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Ia telah memanfaatkan kedoknya sebagai kepala desa dan pengetahuannya untuk mengumpulkan, menilai, dan mencari pasar untuk barang-barang antik yang digali secara ilegal atau dicuri dari kuil-kuil dan candi-candi kuno. Ratnasari adalah pion yang ia temukan secara kebetulan. Melihatnya pintar, cerdik, dan penuh ambisi, ia merekrutnya sebagai penghubung. Agus Wijaya, dengan kemahirannya di sungai, dipilih sebagai kurir. Ia telah menciptakan sebuah jaringan yang sempurna, di mana ia hanya perlu duduk di belakang layar dan menarik tali. Semuanya baik-baik saja, sampai si ikan mas itu ingin menjadi naga, kata Hartono, suaranya penuh penghinaan, mengulangi fabelnya sendiri. Dia menuntut lebih banyak. Dia tidak hanya ingin uang, dia juga ingin tahu tentang koneksi-koneksiku, ingin bertransaksi langsung dengan mitra.
Dia mulai mencatat, memotret. Dia telah menjadi bom waktu. Hartono menceritakan detail malam yang menentukan itu. Kiriman di dalam peti kayu adalah satu set koleksi keramik kuno yang sangat berharga, kiriman terbesar selama ini. Ratnasari setelah menerima barang, tiba-tiba berbalik. Ia menuntut setengah dari keuntungan, bukan 20% seperti biasanya. Ia mengancam jika tidak dipenuhi, ia akan menyerahkan semua bukti ke polisi. Dia meremehkanku, Hartono menyeringai. Dia pikir dia yang memegang kendali. Malam itu, ia datang ke rumah Ratna dengan dalih negosiasi. Ia membawa sebuah kotak antik kecil sebagai hadiah untuk menenangkan situasi. Tapi sebenarnya itu hanya alasan. Pertengkaran dengan cepat memuncak. Ketika Ratna berbalik hendak mengambil ponsel rahasianya untuk mengancam, Hartono beraksi. Ia menggunakan tali nailon yang biasa digunakan untuk mengikat barang untuk mencekiknya dari belakang. Ratna melawan dengan sengit, mencakar tangan dan kotak antik yang sedang dipegangnya. Itulah sebabnya di bawah kukunya ada serpihan kayu cendana dan serat rami. Setelah membunuh Ratna, ia sama sekali tidak panik. Ia dengan tenang merekayasa TKP. Ia tahu tentang desas-desus antara Ratna dan Agus, dan ia memanfaatkannya sepenuhnya. Ia menggeledah lemari pakaian, mencongkel kotak perhiasan, menciptakan perampokan yang sempurna, sebuah drama yang ia yakini akan menipu semua orang. Akhirnya, ia menggunakan sampan kecil yang biasa ia gunakan untuk bepergian secara diam-diam, mengangkut peti barang antik melalui jendela, membawanya ke rawa ilalang untuk disembunyikan, menunggu waktu yang tepat untuk menjualnya. Pengakuan yang dingin, tanpa sedikit pun penyesalan, telah menutup semua misteri kasus ini. Rencana Hartono hampir berhasil. Ia telah menyingkirkan ancaman, merebut seluruh kiriman, dan mendorong orang lain untuk menanggung kesalahannya. Ia telah memperhitungkan setiap detail terkecil. Ia tidak menyangka bahwa jejak terkecil yang ia tinggalkan, serpihan kayu di bawah kuku, goresan di lambung perahu, tidak akan luput dari mata para penyidik yang gigih. Ia juga tidak menyangka bahwa keserakahannya sendiri akan menjadi umpan yang membuatnya tertangkap. Dan di atas segalanya, ia tidak akan pernah menduga bahwa sebuah detail yang tampaknya tidak berbahaya, sebuah ingatan sekilas dari seorang pencari katak biasa, akan menjadi pukulan penentu yang membongkar sarang rahasianya. Dramanya, meskipun direkayasa dengan cermat, akhirnya harus berakhir di hadapan kebenaran. Hari rekonstruksi TKP, Hartono dibawa kembali ke rumah Ratnasari. Ia harus memeragakan kembali seluruh tindakan kejahatannya. Budi Santoso juga hadir, berdiri dari kejauhan, matanya menatap musuhnya tanpa berkedip. Itu adalah konfrontasi bisu yang penuh beban. Di satu sisi adalah suami yang kehilangan segalanya, keluarganya hancur. Di sisi lain adalah penjahat keji, iblis berkedok orang terhormat. Ketika Hartono memeragakan adegan mencekik, Budi Santoso tidak bisa menahan diri. Ia meraung kesakitan dan menerjang ke depan. Polisi harus menahannya. Rasa sakit Budi, ketidakpedulian Hartono, semuanya direkam, menjadi bagian dari berkas kejahatan yang tebal. Sidang pengadilan Hartono berlangsung beberapa bulan kemudian, menarik perhatian seluruh publik. Dengan bukti fisik yang tak terbantahkan dan pengakuan yang jelas, Hartono harus menerima hukuman tertinggi atas tuduhan pembunuhan, perampokan, dan penyelundupan barang antik. Agus Wijaya, karena telah bekerja sama dalam pengungkapan kasus, menerima hukuman yang lebih ringan untuk kejahatan penyelundupan dan menyembunyikan kejahatan. Anak buah Hartono juga menerima hukuman yang setimpal. Keadilan telah ditegakkan, yang jahat telah menerima ganjarannya. Beberapa bulan setelah putusan, Mayor Bintang berkesempatan kembali ke desa Sukatani.
Ia berdiri di tepi sungai, memandang matahari terbenam yang mewarnai langit menjadi merah. Desa itu telah kembali ke ketenangannya. Desas-desus telah mereda, digantikan oleh ritme kehidupan sehari-hari. Tapi bekas luka masih ada. Rumah Budi Santoso telah dijual. Kabarnya ia telah meninggalkan desa, pergi ke kota yang jauh untuk memulai hidup baru, mencoba meninggalkan kenangan pahit di belakang. Bayangan Mayor Bintang memanjang di atas tanah. Ia telah memenangkan pertempuran ini, tetapi tidak merasa gembira. Ia hanya merasakan kesedihan yang mendalam. Kasus ini, seperti banyak kasus lainnya, adalah bukti bahwa keserakahan dan kebejatan bisa mengubah manusia menjadi iblis, bisa menghancurkan kehidupan dan keluarga. Kasus mencari kepiting di desa Sukatani telah resmi ditutup. Ini menjadi salah satu kasus teladan tentang kecanggihan kejahatan dan ketajaman aparat penegak hukum. Tapi bagi mereka yang terlibat, gaungnya akan selalu ada. Ini adalah pelajaran mahal tentang batas tipis antara kebaikan dan kejahatan, antara keserakahan dan ganjarannya. Ini menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang paling damai sekalipun, kejahatan bisa diam-diam tumbuh, bersembunyi di balik kedok yang paling canggih, menunggu hari untuk menebar tragedi. Mayor Bintang berbalik dan melangkah pergi. Ponsel di sakunya bergetar. Di ujung sana, suara bawahannya terdengar. Lapor, Mayor, ada kasus baru. Keadilan adalah perjalanan tanpa akhir, dan ia bersama rekan-rekannya kembali melanjutkan perjalanan. Halo teman-teman semua. Ngomong-ngomong, kalian nonton ini dari kota mana saja nih? Coba tulis di kolom komentar ya, aku penasaran sekali. Setelah mendengar cerita tadi, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian pikirkan? Aku sangat ingin mendengar pendapat dari kalian semua. Aku selalu berdoa, semoga teman-teman dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, aman, dan hatinya selalu damai. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Dan terakhir, jika kalian punya cerita menarik atau pengalaman unik yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menceritakannya di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi cerita dan inspirasi untuk satu sama lain. Aku tunggu cerita dari kalian.